warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kembali lagi di Ngohara, ngobrol hari Rabu. Kali ini di edisi bulan suci Ramadan yang insyaallah Amin. kali ini telah datang narasumber kita, yakni Bapak Arif Taufikur Rahman. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Angga. Puasanya lancar pasti. Alhamdulillah. Sampai saat ini win rate masih 100%. Alhamdulillah. Kali ini Ramadan kali ini kelihatannya beda dari yang lain, Pak. Bedanya kenapa Mas Angga? Beda di suasana katanya. Iya. Karena mungkin Mas Angga, dua periode yang lalu kan masih terngiang-ngiang dengan COVID dan Benar sekarang sekali. sudah mulai mulai dibuka rawat karo corona. Yang dulu kegiatannya cuma tidur apa sekarang berkegiatan Iya. aktif Iya. sesuai kita. Semangat, Pak ya, semangat. Alhamdulillah, insyaallah semangat. Merdeka. Hari ini kita bahas apa ya? Ini nuzulul Quran. Bisa Iya. dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Angga, nuzulul Quran itu ya memperingati Al-Quran turun di bumi. Ngoten singkat. Nah, nuzulul Quran itu kan yang kita tahu mungkin cuma Al-Quran yang turun di bumi, padahal Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ya. Jadi prosesnya Al-Quran itu ada yang mengatakan itu ini. Al-Quran itu sudah diturunkan dari Lauhul Mahfuz itu dalam bentuk full atau sempurna. 30 juz di langit, iya, terus di langit dunia atau langit ini, sehingga diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara mutawatir atau secara berangsur-angsur. Nih bahasane Mas Angga ya sesuai kebutuhan. Ya. Bukan. Adapun perbedaan dari malam Lailatul Qadar itu adalah malam nuzulul Quran. Ye. Apakah itu berbeda atau sama? Kalau berbeda atau enggak ya wallahu a'lam ya Mas Ya. Angga, kula mboten patek ngerti atau saya tidak terlalu mengerti. Nah, jadi gini. Memang sebetulnya ada yang mengatakan ya nuzulul Quran ya Lailatul Qadar. Tapi juga beberapa ulama juga ada yang mengatakan nuzulul Quran itu sendiri, Lailatul Qadar pun sendiri. Adapun perbedaannya, kalau nuzulul Al-Quran kan hanya turunnya Al-Quran di bumi, sedangkan Lailatul Qadar itu kan full satu malam penuh, malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Ini ki banyak sekali mungkin dari teman. Iya Mas Angga. Ada suatu ulama mengatakan prosesnya itu seperti ini. Iya. Dari ulama lain prosesnya seperti ini. Iya. Yaitu yang betul itu atau yang kiranya yang itu seperti apa proses turunnya. Ya, kalau yang sebetulnya betul intinya ya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa mengatakan yang paling benar itu enggak. Tapi yang saya yakini itu berawal atau berangkat dari Nabi Muhammad itu sendiri, yaitu beliau merasa resah pada masyarakat pada zaman itu atau pada waktu itu di daerah Mekah. Nah, dimulai di bulan Ramadan. Jadi pas asih poso di bulan Ramadan, masyarakatnya itu kan masih kafir katanya. Belum masuk Islam. Nah, dia kan masih menyembah berhala. Nah, berhalanya kan pada waktu itu masih pada waktu itu berhalanya itu kan berbentuk patung. Patungnya ini sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat. Jadi kalau benar-benar orang mempunyai patungnya terbuat dari harta. Ya memang gitu lah. Ya, memang seperti itu. Nah, jadi kan orang yang sangat kaya itu kan patungnya terbuat dari emas, Mas.
Jadi orang yang sangat kaya patungnya terbuat dari emas, terus kasta di bawahnya dibuat dari besi gitu, atau tembaga. Yang standar yang Nggih, yo sing sederhana. umume, nek bahasane yang umume kuwi Oke, ngono. Nah nek juk sing yang nggak punya kasta bawahnya Heeh. lagi itu menggunakan kayu. menggunakan kayu. Di yo entah dipahat, entah. Dan ada yang memang sangat nggak punya. Nah, itu Benar-benar ada tidak punya. yang bener-bener Pakai miskin banget pokoknya lah Mas. ya Nah, itu dia menggunakan patungnya menggunakan tepung. oh tepung. Iya, menggunakan tepung. Nah, kan aneh nih Bu, anehnya kan dia nggak bisa makan, tapi dia membuat Tuhan gitu loh. Dia membuat Tuhan sehingga dia berdoa pada Tuhan yang dia buat sendiri itu dari tepung. Untuk apa? Berdoa apa? Berdoa salah satunya minta makan. Dia mau nggak mau karena nggak punya kan, yo dia makan Tuhan itu tadi. ya bisa dikatakan mungkin seperti itu. Nah, dimulai dari tangan dimakan, terus kakinya dimakan. Nah, sehingga Kanjeng Nabi itu berkholwat nyepi atau menyendiri di Gua Hiro. Tempatan malam 11 Ramadan. Terus Nabi Muhammad memohon petunjuk pada Allah, Gusti Allah, memohon petunjuk Allah biasanya. Terus malaikat Jibril itu datang menemui Nabi Muhammad sebagai atau mas manusia. Nah, malaikat Jibril datang memeluk Nabi Muhammad SAW dan setiap memeluk Nabi Jibril itu mengatakan Iqra. Nah, tetapi Nabi Muhammad menjawab, saya nggak bisa, Belum tahu ya. saya belum tahu, nggak bisa. Peluk lagi, Iqra. Itulah mengapa Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar atau bergelar Al-Ummi. Artinya? Al-Ummi itu yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan ya di pelukan yang selanjutnya atau beberapa pelukan yang akan datang, malaikat Jibril memeluk dengan sangat erat hingga Nabi Muhammad itu bisa melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat Al-Alaq ayat sampai 5. Nah, itu kan nanti Mas Angga. Jadi manfaatnya atau hikmah dari Nabi Muhammad bergelar Al-Ummi, jadi masyarakat kafir pada waktu itu tidak bisa mengatakan loh itu karangannya Muhammad, karangannya Nabi. Kan Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tidak mungkin ya. Nah, tapi memang Nabi kan supaya terhindar dari fitnah mendapatkan gelar Al-Ummi. Ya. Nah, tapi masyarakat di sana menfitnah bahwasanya Al-Quran itu tulisan Muhammad atau karangannya Muhammad. Tapi dia sudah memfitnah seperti itu, dia malah nggak percaya. Masa iya Muhammad iso gawe tulisan kok ngene lah, ini kan Mustahil ya. mustahil. Sehingga alhamdulillah seperti itulah Mas Angga. Jadi kaum kafir Quraisy awalnya menfitnah bahwasanya Al-Quran itu tulisannya atau karangannya Nabi Muhammad, tapi dia malah nggak percaya dengan fitnahannya dia sendiri kan. Yo bodoh. Di Ramadan ini kan banyak sekali momen-momen seperti proses turunnya Al-Quran, kitanya sholat, kan? Nah, itu ada salah satu malam yang katanya itu lebih baik dari 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Iya Mas Angga. Apakah beda antara malam Lailatul Qadar itu dengan proses turunnya Al-Quran? Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan sama. Dari surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang mempunyai arti itu yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Nah, dan malam kemuliaan ini siapa yang tahu? Ya hanya Allah alam. Allah yang tahu. Tapi kan ada yang bilang hanya malam Lailatul Qadar itu turun di bulan di tanggal-tanggal yang kecil. Di ya 1, 2, 3, 5. Jadi hadis sahih itu banyak hadis sahih dengan
ya mangke gelem buka piyambak lah Sahih Oh, Bukhari, bisa. Sahih Bulughul Oke. Maram itu banyak hadis. Itu malam Lailatul Qadar itu akan datang di 10 bulan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nonton nggih. Nah, itu kan bisa jadi kemungkinan di malam 21 di 23, komen sampai 29. Yang penting yang ganjil. Kan tetapi mungkin ini maksud dan tujuannya supaya apa? Supaya para teman-teman muslim mau melaksanakan sholat tarawih sampai akhir bulan Ramadan. Kan yang sering kita jumpai nih awal datangnya sholat tarawih atau awalnya bulan Ramadan, sholat tarawih bahkan sampai luda sampai Dari pertama luar itu, kan hari pertama. Hari pertama ya 1 minggu, Pak. Ya, satu minggu pertama itu kan ada kemungkinan ramai. Tapi ya kalau sudah mulai 8 komponen wis bakul mercon wis mulai ono sing adol, ada yang jualan mercon itu kan pasti menyusut. Nah, mulai menyusut. Apalagi di 10 hari terakhir. Nah, di 10 hari terakhir kan godaan diskon nih. Diskon. Flash sale. Mendekati lebaran. Iya, mendekati lebaran. Pindah ke mall. Itu salah satu hikmah dan manfaatnya. Seperti itu sehingga banyak hadis. Jadi memang yang dikatakan beliau Nabi Muhammad SAW itu sudah diprediksi tidak sampai dahulu sampai sekarang. Padahal zaman Nabi ya jarang ngeten mall. Ini efeknya ternyata sangat luar biasa loh. Ngoten. Iya. Di malam Lailatul Qadar banyak sekali kan untuk sholat Lailatul Qadar lah, tasbih, taubat. Iya. Salah satu kemuliaan dari Nuzul. Iya. Amalan yang harus dilakukan ataupun yang kalau amalan yang pasti yang jelas mendekatkan diri. Jadi dekatkanlah diri kita pada Allah Subhanahu wa taala karena kan ini bulan yang penuh atau memang bulan yang sangat mulia. Yang bukan di malam Lailatul Qadar di hari-hari biasa, katakanlah di hari 1 itu kan ada kemungkinan memang bukan malam Lailatul Qadar. Kamu berbuat 1 kali perbuatan itu dilipat gandakan sampai 1000, apalagi di Lailatul Qadar itu malam lebih baik daripada malam kan. Nah, itu bulan kan ya kamu harus banyak caranya. Yang pertama karena momen nuzulul Al-Qur'an, jadi kita mulai atau banyak kan. Yang kedua bisa dengan iktikaf masjid. Toh kalau kita nanti iktikaf di masjid, insya Allah akan ada atau akan mendapatkan kegiatan yang alhamdulillah bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya diri sendiri. Bisa dengan baca Al-Quran, berzikir, berdoa, tadarus, atau sholat kan, bisa sholat hajat, sholat lail, sholat ubat, banyak sholat. Bahkan Nabi pun sholatnya lama, banyak. Nah, kalau ya yang penting tarawih lah, tarawih sih kan semangat. Pak, kita tutup. Jadi kesimpulan dari Muharram kali ini, semoga Ramadan kali ini bisa membekas di hari setelah Ramadan, Rabiul Awal. Amin Allah. Semoga tidak tinggal, entah itu tadarus, sholat wajib, sholat id. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Arif. Sama-sama Mas Angga. Berulang kita bertemu lagi di Ngohara yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.